Mahapatih Gajah Mada, beliau melakukan meditasi di dalam gua itu, dan karena memang sudah sepuh sekali, usianya sudah begitu lanjut, maka sampai beliau pun tidak kuat untuk meditasi dalam posisi berdiri. Maka beliau masuk ke dalam gua kecil itu, kemudian membaringkan badan. Nah, pada saat itu beliau melakukan meditasi dan tidak lama kemudian beliau berhasil moksa. Moksa itu warongko manjing curigo, jadi raga kita masuk ke alam keabadian. Tapi syarat untuk bisa melakukan moksa itu tentunya raga harus suci, harus bersih. Itu memang sulit sekali, karena di alam kelanggengan itu adalah tempat yang suci, maka apapun yang bisa masuk ke sana itu harus memenuhi syarat kesucian itu. Dan Mahapatih Gajah Mada berhasil melakukan moksa di Madakaripura itu. Para leluhur Eyang Sabdo Palon dan Noyo Genggong segera rawuh untuk membenahi Nusantara ini, karena sudah semakin kacau, sudah semakin parah dijajah oleh orang-orang yang sudah melupakan dan ingin menghancurkan Nusantara ini. Kami akan berangkat ke Madakaripura sedianya pada hari Selasa, akan tetapi beliau kemudian memerintahkan supaya kami berangkat hari Rabu dan kemudian melakukan napak tilas pada hari Jumat pagi antara jam 9 jam 10 ke atas. Dan hari ini kami sudah bisa melaksanakan, dan yang luar biasa sekali, sedianya kami akan berangkat pada jam 8 pagi. Enggak, Pak. Tetapi Mahapatih Gajah Mada menyarankan agar berangkat dari Jogja setelah jam 10 pagi. Karena beliau menginformasikan bahwa Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran semasa Prabu Hayam Wuruk, semasa Majapahit dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk, semoga Mas berkenan untuk ikut mengiring kami. Nah, ini sebenarnya ini luar biasa sekali. Karena apa? Karena perjalanan spiritual kali ini, napak tilas kali ini diiringi oleh beliau berdua,
Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Siliwangi. Nah, kemudian kami juga bisa membayangkan apa yang ditempuh oleh Mahapatih Gajah Mada pada zaman dulu. Dalam kondisi sudah sepuh, beliau berjalan sejauh sekitar 1,5 kilo hingga menemukan tempat pamuksan itu sambil mengenakan topeng baja dan memendam segenap perasaan kesedihan karena melihat situasi pada saat itu, situasi politik negara yang benar-benar dibuat memojokkan beliau. Ya sedulur-sedulur, jadi ini hari merupakan sangat istimewa karena selain Mahapatih Gajah Mada juga Prabu Siliwangi mengiringi perjalanan kami ini. Jadi inilah kita menapak tilas. Ini dulu adalah jalan setapak di mana pada saat itu Mahapatih Gajah Mada usianya sudah sepuh sekali dan beliau menyusuri jalan setapak ini sambil mengenakan topeng yang terbuat dari logam. Beliau mencari tempat yang tepat untuk melakukan moksa. Jadi menyusuri dari bawah, tentunya bukan dari tempat kita ngojek atau parkir tadi, tetapi beliau berjalan dari Kerajaan Majapahit. Jadi tidak main-main perjalanan beliau sampai kemudian menemukan air terjun di Madakaripura ini. Oleh sebab itu di bawah air terjun itu bahkan masih ada bekasnya berupa permukaan batu yang ada bekas pantat untuk duduk dan bekas telapak kaki yang ukurannya besar. Itu karena memang menandakan beliau memang sesungguhnya tinggi besar ya. 2 meter lebih lah, kalau diukur fisik 2 meter lebih. Jadi orang-orang zaman dulu, zaman Majapahit itu memang orangnya besar-besar sekali. Itu bukan dongeng, atau kalau ada orang yang menyangka ini telapak kaki raksasa itu salah besar. Jadi memang leluhur kita zaman dulu itu memang betul-betul gagah dan perkasa, badannya juga tinggi sekali. Dalam perjalanan ini memang cukup mengharukan karena kita juga merasakan langsung bagaimana saat beliau itu jalan tertatih karena sudah sepuh menuju ke tempat mencari pamuksan yang jauh dan mengenakan topeng baja. Nah, topeng baja itu kenapa dipakai? Karena beliau saat itu menanggung malu. Karena apa? Merasa kecolongan pada saat terjadi peristiwa di Bubat. Saya tidak menyebut perang Bubat karena saya kira memang bukan peperangan yang terjadi, tapi penyergapan oleh kelompok tertentu yang saat ini kami belum bisa menyebutkan siapa kelompok itu karena belum waktunya, nanti malah membuat masalah orang-orang. Jadi waktu itu Prabu Siliwangi mengantarkan putri beliau yang namanya Putri Dyah Pitaloka untuk ke Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk. Ya, untuk menerima pinangan Majapahit terhadap Prabu Siliwangi untuk meminta putri beliau Dyah Pitaloka untuk dipinang menjadi putri raja di Kerajaan Majapahit semasa Raja Hayam Wuruk. Tapi semua rencana itu gagal karena ada penyergapan di tengah jalan itu. Nah, yang lebih parah lagi, penyergapan itu kemudian yang dijatuhi fitnah itu justru Mahapatih Gajah Mada. Jadi kalau sekarang kita baca sejarah itu supaya hati-hati karena sejarah itu sudah diputar balik sesuai dengan kepentingan politik atau untuk menutup-nutupi fitnah itu agar tidak terungkap.
Tapi percayalah, suatu ketika nanti yang namanya sejarah itu pasti akan terungkap kebenarannya, cepat atau lambat. Para leluhur Eyang Sabdo Palon dan Noyo Genggong untuk segera rawuh untuk membenahi Nusantara ini, karena sudah semakin kacau, sudah semakin parah dijajah oleh orang-orang yang sudah melupakan dan ingin menghancurkan Nusantara ini. Jadi nanti tolong juga mohon kepada Eyang Sabdo Palon dan Noyo Genggong, ya, selain kepada nanti Mahapatih Gajah Mada. Terus ini kita perjalanan pagi ini memang istimewa sekali karena kita disertai oleh Mahapatih Gajah Mada dan beliau Prabu Siliwangi. Jadi ini merupakan pertemuan, merupakan momentum sejarah. Cuman sayang tidak bisa dilihat dengan mata visual. Tetapi pasti akan ada banyak bukti nanti. Dan coba rasakan, ditajamkan sasmitonya lebih permono, nanti akan bisa melihat banyak fenomena alam yang semuanya itu serba mendukung kelancaran kita semua. Monggo kita bisa melanjutkan lagi. Ini sumber air minum untuk warga. Jadi warga yang di bawah itu ngambil air minumnya dari air terjun yang ada di sini. Dalam perjalanan kira-kira setelah kita berjalan 900 meter atau hampir 1 kilo akan ketemu 2 pohon besar. Jadi 2 pohon besar itu tumbuh kanan kiri, tepat di tengahnya itu adalah jalan setapak yang menuju pada Karipura. Nah, di situ kami memang sudah merasakan ada sosok yang menjaga, tetapi karena siang hari jadi kita juga tidak begitu jelas siapa beliau. Maka kami coba menanyakan ke Mas Edi yang sudah terbiasa di situ, barangkali Mas Edi ini bisa lebih tahu, karena memang sudah terbiasa di situ setiap harinya untuk berinteraksi. Oke, pada saat Mahapatih bertapa, 2 pohon ini untuk pos penjagaan, prajurit. Nah, jadi yang jaga di sini, karena dilambangkan 2 pohon ini. Oh ya. Jenengan kalau mulai masuk ya kayak seperti tadi mulai dari sini. Yang di sini ya. Oke. Terus kalau yang menjaga dulunya abdi dalem, penderek atau sejenis tanganan beliau, misalnya macan putih ini. Ya, antawis abdi dalem ini. Abdi dalem ya. Oh ya. Ada abdi dalem yang tahu namanya enggak? Kalau warga sih. Ada Mbah Gondor itu, ada Pak Juru Kuncinya ada. Oh, ada Pak Juru Kuncinya, Pak Gondor. Pak Gondor. Nggih. Oh nggih. Masuki 2 pohon ini kita kula nuwun dulu bentar dan nyalakan dupa, Mas, tulung ya. Sebagai etika atau adab kita dalam kula nuwun, monggo lanjut sana terus ngumpul di sebelum pohon 2 itu. Kita permisi dulu karena di situ pintu gerbang atau regol pertama yang dulu dijaga oleh para abdi dalem sebelum Mahapatih Gajah Mada melanjutkan menuju ke air terjun Mada Karipura. Ini 2 pintu gerbang. Ini sebenarnya pintu gerbang. Monggo disumet, diatur ke. Setiap kali menghormat kepada yang lebih sepuh ya, begini ya.
di atas itu kabut cukup tebal. Ini karena kondisinya mulai hujan, jadi kita harus siap-siap seperti ini, atau bisa dengan mantel kulit langsung seperti ini juga bisa, atau mantel ini jas hujan yang udah ini tahan air seperti ini. Ini contoh ini pakai jas hujan yang banyak dari kulit, ini bagus cepet kering lagi, nanti hujan selesai langsung kering. Mas bisa. Ini air terjun yang pertama ini. Nah, pada saat kami ingin memasuki ke inti air terjun Madagaripura, di situ memang hujan sangat lebat, selain juga air terjun yang luar biasa derasnya karena memang musim penghujan yang sangat intensif, jadi jumlah air terjunnya juga volumenya begitu besar. Selain itu memang terjadi hujan yang cukup lebat di atas sana, makanya di situ kita dilarang memasuki inti air terjun itu karena sangat riskan. Pada saat hujan seperti itu banyak batu kerikil, batu besar, bisa sekepala orang atau lebih besar, itu bisa jatuh dari ketinggian 100 meter, 50 meter. Jadi kebayang, misalnya kerikil saja yang menjatuhi kepala itu pasti bisa nembus ke dalam batok kepala itu. Jadi memang kami maklum sekali, jadi kami hanya ada di jarak 50 meter sebelum inti dari air terjun Madagaripura itu. Ya, ini adalah air hujan abadi. Nah, lewat sini. Terus ke sini. Boleh apa? Tidak boleh apa? Betul. Nah, ini hujan sama nggak hujan ketoknya podo wae, tapi sana lihatnya kan di atas sana langitnya gelap.
Kono kanan sisi iki ana video nyekam. Itu ada tempat tadi. Wes kok intinya di situ. Itu intinya. Tapi di situ kami justru ditunjukkan oleh beliau langsung dari Mahapatih Gajah Mada bahwa apa yang ada di depan kami ini adalah air terjun yang berfungsi sebagai pelukatan atau pembersihan diri. Ya, jadi itu justru lebih bermanfaat kami melakukan ritual di situ, ritual untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa raga.